Skandal jual beli vaksin booster ilegal di Surabaya anti klimaks. Baik sindikat pelaku sampai penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya lolos dari jerat hukum dan etik. Para penjual vaksin milik negara ini ternyata mendapatkan pembebasan atas nama keadilan restoratif. Sejumlah pihak menilai langkah polisi ini mengada-ada. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Mirzal Maulana dan wakilnya Kompol Edi Herwianto divonis bebas dalam sidang etik bidang Propam Polda Jawa Timur. Keduanya dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tidak profesional dalam menangani kasus sindikat jual beli vaksin booster ilegal. Bebasnya kedua perwira polisi ini dari sidang etik melengkapi bebasnya 4 anggota sindikat jual beli vaksin booster ilegal. Sudah dilakukan proses sidang kode etik dan dinyatakan bahwa saudara Kasat Serse dan saudara Wakat Serse ini tidak terbukti melakukan apa yang menjadi tuduhan daripada saudari Liana. Liana adalah satu dari 4 orang yang terlibat sindikat jual beli vaksin booster ilegal di Surabaya pada akhir 2021 silam. Selain Liana, ada YEZ, UMR, dan LAN. Irmanto mengonfirmasi kasus ini dihentikan melalui skema status justice kolaboratif atau keadilan restoratif. Surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 tertanggal 24 Juni 2022. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fahrizal Afandi menilai polisi sudah mengada-ada sejak awal dalam menangani kasus ini. Ini terlihat dari penggunaan pasal 372 KUHP yang berkaitan dengan penggelapan. Padahal yang digelapkan adalah vaksin yang dibeli menggunakan uang negara sehingga seharusnya menggunakan pasal tindak pidana korupsi. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Mirzal Maulana melalui pesan singkatnya mengatakan penghentian kasus dan status keadilan restoratif diberikan karena para pelaku sudah mengembalikan kerugian negara. Di sisi lain, Fahrizal menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan unsur pidananya. Saya kira ini mengada-ngada. Bagaimana mungkin penggelapan vaksin yang memakai APBN pakai pasal penggelapan biasa. Ini kan penggelapan kekayaan negara ya, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Meskipun dikembalikan itu tidak menghapus sifat amalan hukumnya. Fahrizal kemudian merujuk pada pasal 5 huruf F Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021 yang menyebut tindak pidana korupsi tidak bisa diselesaikan dengan skema keadilan restoratif. Apalagi vaksin termasuk barang publik yang digunakan dalam situasi darurat pandemi COVID-19. Fahrizal mencontohkan kasus jual beli vaksin ilegal di Medan, di mana pelakunya dijerat dengan pasal pidana korupsi. Karena kan ini kaitannya dengan anggaran negara ya Mas. Anggaran negara yang digunakan untuk menyediakan vaksin gratis, kemudian dijual, itu jelas tindak pidana korupsi. Nah secara tegas di Perpol, kalau korupsi tidak bisa di-RG. Alih-alih keadilan restorasi yang dilakukan polisi adalah praktik impunitas. Ia berharap polisi kembali membuka kasus ini menggunakan pasal pidana korupsi. Kepada CNN Indonesia, Liana mengakui mengambil sisa vaksin di kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan Polrestabes Surabaya. Vaksin-vaksin itu kemudian diserahkan kepada UMR, LAN, dan YEZ untuk dijual Rp250.000 per dosisnya. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.